Bang bang wos rahino, bang bang wos rahino, srengenge muncul, 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 sunar sumambura. Bang bang wos rahino, bang bang wos rahino, srengenge muncul, 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 sunar sumambura. Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di channel YouTube Dialog Malam Suro. Pada episode pertama ini, kita masuk dalam segmen Messi, mediasi atraksi. Yang dimana Messi ini merupakan segmen kita mendatangi sebuah tempat-tempat yang memiliki mitos-mitos atau cerita-cerita yang berbau hal-hal horor, seram atau hal-hal gaib lainnya. Nah, sekarang seperti segmen yang tadi sudah disebutkan, gue di sini udah ada di suatu tempat yang dimana ini bekas sebuah gedung lembaga pemerintahan di Tangerang. Nah, kebetulan gedung ini sudah kosong selama 10 tahun, kurang lebih. Kebayang dong teman-teman semuanya, gedung yang kosong, gede, luas, kosong 10 tahun, banyak makhluk-makhluk lain yang bakal datang sini untuk mencari tempat tinggal. Nah, karena tempat biasa atau tempat kecil pun ditinggal beberapa hari saja pasti akan ada makhluk lain yang datang untuk mendiami tempat tersebut. Nah, karena gue orangnya takut-takutan, gue nggak mungkin sendiri dong di sini. Gitu. Gue bakal ditemenin sama beberapa teman gue dan beberapa bintang tamu lah di episode pertama ini. Mungkin langsung aja kali ya gue panggilin ya. Ya, untuk yang pertama ini teman gue yaitu Bacek. Sini Cek. Nah, gimana Cek? Saya hello dulu dong. Hai. Ali. Ya. Untuk yang kedua teman gue yang nemenin gue ada Alip. Lip. Nah, Lip. Sehat Lip? Baik sehat. Mantap. Nah, bintang tamu nih yang bakal nemenin gue, bakal ngobrol-ngobrol banyak yaitu Rapa. Sini Rap. Ya. Nah, Bacek ini seperti yang kita udah tahu nih untuk teman-teman yang dengar podcastnya nih, Bacek ini teman SMA gua dan dia belajar untuk melihat hal-hal yang tak kasat mata. Sedangkan Alip ini merupakan IndiHome atau keturunan yang bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata ini dari lahir. Nah, Rapa ini bisa dibilang tim netral nih, ya kan? Rapa tim netral untuk nemenin gue dari sini ya. Jadi gimana nih Rapan, lu tim netral nih, apa nih yang lu rasain nih datang ke tempat ini nih? Dari pertama kali masuk ke gerbang sampai sekarang sih ya, jujur belum ngerasain apa-apa. Masih biasa aja. Masih biasa. Boleh. Nah, cuman apa tuh? Kita lihat aja nanti deh. Benar. Kita lihat di penelusuran di tempat-tempat ini ya. Oke. Nah, untuk Bacek nih, lu ngeliat apa sih di sini? Ngerasain apa nih kan? Lu belajar juga nih, bisa ngeliat hal-hal yang nggak bisa kita lihat semua. Gimana nih? Udah ada beberapa sih yang sini yang nunjukin ya. Ya gue juga udah ditungguin sama satu sosok yang pengen banget ngomong sama gue. Oh, berarti nanti bakal ada segmen cerita nih. Baik. Segmen cerita, segmen mediasi dan atraksi. Itu inti dari segmen ini ya. Mungkin daripada lama-lama kita langsung aja kali ya. Boleh. Penelusuran ke tempat-tempat yang ada di sini kan. Oke. Yuk lanjut yuk.
Nah, kita sekarang udah ada di lantai 2 teman-teman. Di sini terdiri dari beberapa lantai, nanti ya kita juga akan menjajaki ke seluruh lantai yang ada di gedung ini. Pertama ini kita di lantai 2. Ini ngomong-ngomong, ini di lantai 2 kita di ruangan apa nih, Cek? Ini dulunya bekas kamar mandi. Kamar mandi ya. Kamar mandi di sini kamar mandi. Iya. Nah, mungkin di kamar mandi ini identik dengan makhluk apa nih? Kalau yang gua lihat sih Miske lah ya, misalnya Miske. Tanteku. Tanteku. Iya. Terus apa ada sosok lain di sini? Oh enggak, ini nyambung sama yang di atas nanti nih. Dominan. Iya. Iya. Nyambung sama yang di atas. Tapi yang gue lihat nih yang paling sentral nih sini ya. Tadi beberapa kali gue ngeliat ada yang ngintip-ngintip ternyata Om Poci. Om Poci tadi sempat kita kejar tapi kebetulan dia langsung pergi. Tapi dia kayaknya ada lagi di situ. Tapi ya udah biarin aja lah. Karena memang dia juga nggak mau nunjukin. Lu tadi ngeliat ada cahaya di bagian sana nggak? Wah, gua nggak lihat. Cuman Rapa gimana, Rapa? Sama sih, gue juga belum lihat apa-apa. Belum lihat. Oke. Nah, berarti ini ada di setiap ruangan nih beda-beda nih makhluknya nih teman-teman, ya kan? Karena beda-beda mungkin teritorialnya juga pasti beda-beda setiap makhluk ini, ya kan? Kasarnya ini makhluk Poci ini tadi nggak mau nunjukin eksistensinya, ya kan? Berarti tetap ini yang dominan di sini ya, Cek ya. Tetap ini dominan. Oke. Mungkin kita langsung lanjut aja kali ya. Ke ruangan selanjutnya. Oke. Sekarang kita nih keliling-keliling dulu ya, Lip ya. Ya kan, Cek. Kan kita keliling-keliling masih ada di lantai 2. Ya kan. Di lantai 2 emang ada beberapa ruangan. Nah, yang tadi kita pertama itu ruangan toilet, bekas toilet. Nah, sekarang ruangan yang sekarang nih kan. Ini bekas apa nih? Ini bekas kantor, Cek. Kantoran ya. Perkantoran. Jadi di sini tuh bekas perkantoran, tempat orang-orang pegawai di sini bekerja lah. Jadi di sini dulu mungkin sangat ramai dan banyak berkas-berkas lah di sini, ya kan. Dan kayak ada beberapa spot yang kelihatan tuh kayak tadi di bagian sana juga kelihatan kayak bekas kayak apa tempat LCD TV buat kantor. Terus emang pecahan-pecahan dindingnya kelihatan banget sih emang kalau bekas kantor. Kayak agak rada pendek gitu kan, karena emang di sini buat pegawai-pegawai yang ada di sini gitu kan. Nah, terus juga mungkin di sini kenapa pendek juga ada pendingin ruangan. Iya, ya, pasti. Biar dingin ya. Terus nih untuk ruangan yang ini nih apa nih, Cek? Kalau ruangan yang ini sih sama yang tadi dibilangin sama Alip itu yang Om Poci tuh. Karena ruang lingkupnya dari sana nih sampai sini nih. Yang gua rasa kan ruang lingkupnya sampai sini. Terus juga Nah, itu tadi ada yang ngintip lagi tuh. Itu ada yang ngintip lagi tadi. Oh, mungkin dia merasa heran banyak orang yang di sini iya, ya. Apalagi katanya daerah tutorial dia lah. Tutorial dia pasti keganggu lah ya. Benar, iya. Ini kenapa lagi nih? Ya kan? Gimana nih, Rap? Keliling di lantai 2 ini kan. Di sini kayak hawanya lebih ini ya, Lebih hangat gitu. Lebih hangat, lebih. Ini saya emang nggak ngerti apa-apa, cuma emang jujur aja. Padahal kita cuma beda berapa langkah doang. Mungkin faktor antara saya pakai Jaket ya. tapi emang nggak bisa dibohongin, saya emang lebih pengap aja. Oh, udah mulai ngerasain beda hawa nih sini kan. Karena sensitivitas ya. Iya. Apalagi kalau memang makhluk seperti itu merasa terusik atau terganggu atas keberadaan seseorang atau makhluk, mereka pasti akan menunjukkan karakteristik seperti melawan. Yang mungkin kalau memang tidak menunjukkan secara visualisasi kepada kita, bisa banget contoh dengan energi atau frekuensi. Biasanya kalau yang kebentrok sama energi-energi seperti ini paling penting kepalanya kadang pusing, mual, terus merasakan hangat di sekujur tubuh. Berbeda hawa udara aja sih menurut pribadi gua. Lagi-lagi itu untuk menunjukkan eksistensi makhluk itu. Betul banget. Yaudah, yuk kita lanjut keliling dulu yuk ke tempat yang lain yuk. Tadi kita spot yang di sana boleh tuh. Ini yang gua masih penasaran banget. Oke, boleh. Gimana nih? Sini nih. Di sini. Tadi itu mana kamera? Cek. Tadi tuh gua ngeliat di bagian pintu ini. Kan kita tadi habis ngetek ke sana. Terus habis itu
Pas cek ya kayak gini cek ya. Ya, pas kayak Pas kayak gini, dia setengah kayak gini, ini dia ngelirik kita seperti ini. Gue inget banget. Makanya langsung tadi sebelum di tag kamera kita udah lari duluan. Ternyata kita nggak nemuin. Nah sekarang kita lagi ada di WC di lantai 3. Jadi gimana nih cek? Nah, yang tadi gue bilang tuh yang di bawah nih ada pesawat buatan yang ini nih. Masih Karena- satu makhluk. Iya, karena ini kan kalau misalnya kita pas berdiri di sini di bawah ini kan pas WC nih. Iya. Nah, nanti di atas mungkin juga ada WC lagi nih. Iya. Jadi ini satu paralel Sejajar. sejajar. Iya, iya, iya. Nah, kalau misalnya yang tadi di sini nih kalau kuntinya suka di sini nih. Bakun ini sering di area sini. Nah, dia kalau yang gue lihat dia suka di sini nih. Pas banget di sini nih. Yaudah yuk sambil jalan keluar dulu yuk. Panas juga di sini. Kayaknya di sini nih ada hal yang menarik nih. Jadi entah di sini sering dipakai ritual buat persugihan atau buat doa ya di sini ya. Tapi kalau misalnya buat ini nih kayak buat sajen sih biasanya nih. Intinya menyembah selain Tuhan lah ya. Nah, kayak bisa kayak minta nomor togel atau apa. Oke oke, ini salah satu contohnya di tempat Nah, ini. salah satu contohnya. Oke, yaudah yuk lanjut lagi yuk. Nah, sekarang kita udah di lantai 3 nih kan. Tadi barusan di spot bagian WC kan, di kamar mandi, di mana tadi ada masih satu tempat tuh tadi yang makhluk di WC lantai bawah ya kan. Nah, untuk ke ruangan-ruangan ini nih cek, yang sekitar sini apa aja nih cek? Oh, yang di sini kita jalannya ke Omowo tadi. Mau yang gede-gede lah ya. Iya, yang Iya gede. iya iya. Oh iya iya. Iya. Coba Kita mau ngomong dulu sama beliau atau kita mau langsung naik ke atas? boleh kita Messi tapi boleh di spot kameramen. Ya di Maaf. sini ya. Kita Bagian di sini kesini. aja kita pindah ya. Nah, Jangan cuy kalau oke. Di sini tuh masih kerasa sama aura beringin yang ada di lantai 3. Karena tim survei menyampaikan ke gua bahwa ada beberapa spot yang memang menurut mereka secara orang awam pun merasa merinding lah. Dan memang di sini masih terasa aura tadi Om Wowo tadi. Mungkin Bacek kebetulan beliau sebagai yang belajar soal ritualisasi Messi yaitu mediasi atraksi, kita persilahkan nanti Bacek buat masuk, tapi nanti Bacek juga gue bantu kurang lebih kayak gitu. Kayak ngobrol-ngobrol juga tentang sejarah tempat ini. Oke, boleh. Yuk langsung aja kali ya di sana ya. Nah ini yang tadi tim survei bilang nih, ini di belakang kita ini kebetulan ada tempat yang dominan dari Om Wowo. Bisa lihat sendiri tuh ada bangku. Kebetulan konon katanya yang memang menjaga atau kuncen di tempat ini kemarin memang ada kejadian, ada satu oknum yang memang tidak disebutkan namanya melakukan ritualisasi, mungkin yang tadi ada di toilet tadi yang ada saji-saji tersebut, dan dia melakukan tindak yang kurang etis, yaitu kurang lebih mengencingi bangku tersebut yang memang konon katanya dari kuncen itu tidak pernah dipindah sama sekali di area tersebut, dan dikencingi. Akhirnya dia ingin berlari kata kuncen tersebut dan diseret, ingin dililit di area beringin itu, di tali-tali tersebut. Tetapi kebetulan kuncen mendengar dan akhirnya membantu dari yang melakukan hal tersebut Untuk bantu ngelerain lah ya. ya. Ya udah mungkin kita langsung aja kali ke sana ya. Boleh. Yuk. Oke penonton, saatnya sudah untuk melakukan Messi di episode 1, yaitu kita akan melakukan mediasi atraksi dengan penunggu bangunan yang telah lama ditinggali di wilayah Kota Tangerang.
Selamat malam. Assalamualaikum Muslim. Tidak baik. Maaf Om, saya lancang. Saya datang ke tempat Om tujuannya tidak untuk mengganggu, tidak pula untuk merusak apapun yang ada di sini. Kami hanya sekedar ingin mengetahui apapun yang ada di sini untuk diketahui oleh kebanyakan orang di luar sana. Oke. Maaf juga sebelumnya kalau memang ada yang lancang kemarin melakukan tindak yang kurang beretika, melakukan kencing di singgasana yang memang telah Om Bowo duduki selama bertahun-tahun. Apa tujuan Om Bowo buat muncul ke sini, buat datang ke sini? Tolong dijelaskan. Kecil sini, naik ini. Saya cuma mau ngomong Iya dong. terima kasih Sama-sama. sudah mau membentulkan singgasana saya. Tolong jangan dirusak tempat ini. Iya. Saya tidak akan ganggu karena memang Om mempersilahkan kami juga untuk datang ke sini. Baik. Apa lagi yang mau disampaikan? Cukup? Tambahan? Cukup? Tidak? Sebentar. Baik. Hati-hati di atas. Iya. Ya. Sudah. Terima kasih. Bang bang wos rahino, bang bang wos rahino, srengenge muncul, 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 sunar sumambu. Ya makin ini. Oh yang tadi di atas yang kita lihat Cek. Iya, iya, iya. Yang orang agak pendek, yang ngebungkuk. Tahu nggak yang lihat orang tadi kayak gini? Nah, tadi ngintip dia. Gimana? Gimana dia? Kita ngintip. Masuk ya. Nunggu di atas kali itu. Dia mungkin di atas lagi. Tadi karena emang pertama kita lihat juga dia di atas. Nunggu di atas. Tadi dia kayak waktu Om Wowo waktu kita media Messi Liatin. Nah, dia di sini begini tadi. Waktu di pintu ini kayak gini, ngebungkuk gini. Waktu di pintu dia ngebungkuk kayak gini. Refleks dong gua habis selesai ini, gua ngeludah sebentar karena memang energinya lumayan Om Wowo. Terus habis itu kok ada yang bungkuk dan jalannya lucu. Jalannya gini. Oke ya. Gua samper enggak ada. Ya mungkin kita langsung ke atas aja kali ya. Oke. Kita langsung ke atas aja yuk. Nah, kita sekarang udah ada di spot yang paling atas, di lantai paling atas nih. Kan. Ini jadinya kayak ruangan, mungkin di sini bekas dulu ruang pertemuan aja, aula pertemuan ya. Agak luas gini dan nggak ada sekat-sekatnya juga kan, sini kan. Terus dari lu nih Cek, tadi setelah habis mediasi kan, di sini lu ngeliat apa aja nih? Kalau tadi sih yang dibilangin nama Alif juga tadi. Tadi kan ngintip kan di atas sana tuh. Iya. Nah, tadi dia di sana tuh ngintip. Terus sosok yang sama, sosok yang bawa tadi yang Tadi ngintipin kebetulan juga yang megang lighting Hah? sempat ngelihat tadi. Yang lighting. Yang dulu ya. Tadi lu ngeliat ya, ada yang ngintip di atas ya. Yang ngintip di atas juga tadi memang ada beberapa kali bunyi duk 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 gitu. Jadi kayak emang ngundang buat ke lantai 4. Untuk itu kita pertanyakan kepada Rapa bilang, ya gimana nih Pak? Setelah keliling-keliling nih kan sekarang udah ada di spot terakhir lantai paling atas nih ya. Gimana nih rasanya nih Pak? Kalau dari hawa-hawa yang tadi sih kayaknya lebih beratan yang tadi. Yang lantai 3 tadi yang Om
cowok. Oh, oke. Kalau di sini kayak lebih ringan aja lah. Tapi tadi Rapa ngedenger nggak beberapa kali? Kedengar nggak? Ada yang suara apa nggak dengar? Yang suara nggak, tapi kalau yang ketukan-ketukan. Ketukan ngedenger. Oke. Ya mungkin itu efek buat tim netral lah ya. Oke, kan? iya. Dengarnya kecil-kecil ya, tipis-tipis ya kan. Nah, mungkin di sini ada cerita-cerita tersendiri Cek, gimana Cek? Dari makhluk-makhluk yang di sini tuh gimana tuh? Kalau di sini sih ceritanya mah nggak ada ya. Tapi paling kayak dia pengen diperhatiin aja gitu, pengen kayak gue di sini nih, gue ada di sini nih. Kalau untuk cerita-cerita sih enggak sih ya, nggak ada untuk diceritain, karena mereka juga nggak mau nunjukin eksistensi, cuman tadi doang ada step langkah sama ada lempar-lemparan kayak gitu doang paling. Iya. Karena kebetulan kalau yang di lantai 4 C kebanyakan siluman sama buangan orang ini. Jadi kalau memang lu di dunia spiritual nih, lu dikirim nih Cek, entah itu santet atau telu segala macam, dan akhirnya pihak supernatural yang lain bakal menarik itu dan akhirnya membuang ke tempat-tempat yang memang tidak pernah dikunjungi lagi oleh manusia. Nyimpennya di sini. Betul. Akhirnya juga kan karena ini tidak didiemin 10 tahun nih, Cek. Kemungkinan banyak banget. Dan memang tadi beberapa kali kita ngelihat banyak yang ngintip juga lah ya. Iya. Oke. Ya mungkin sebelum kita akhiri nanti ada segmen ini nih teman-teman, segmen pembuktian. Oh ya, tapi kameramen, ini di luar rencana, ini di luar perhitungan kita semua. Gua mau coba narik dan gua akan menggunakan wadah itu nanti berbentuk apapun. Nanti silahkan dilihat, dan memang ini nyata Tanpa settingan lah ya. tanpa settingan, karena memang gua ngerasa banget kayak siluman itu tuh caper dan lebih nantang, Cek. Lebih nantangin. Nah, karena itu agak Mang Serot kesana udah Mang. Tadi ada orang berdiri di sana tuh. iya dekat-dekat pohon tadi. Iya gua ngeliat gua itu. Iya. Ya emang kerasa juga sih di sini hawanya kan bikin keringetan ya kan, padahal sini ruangan terbuka ya kan. Harusnya banyak angin yang masuk ya kan. Mungkin langsung aja kali ya. Boleh. Ya kan. Ini untuk pembuktian kali ini ada Rapa nih sebagai tim netral nih kan. Gimana Pak, lu siap kan Pak? Sebenarnya sih nggak siap. Iya, terus Cuma ya demi kita ini, demi abang-abang semua, iya boleh. akan saya korbankan diri saya. Mantap. Iya. Udah Bang, langsung aja kali ya. Boleh. Tapi sebelum pembuktian, tadi gua mau narik tadi bentuk batu. Kalau bisa semua pada konsentrasi, sama di sini mau kameramen atau apapun. Untuk fokus di satu titik, gue juga biar bantu gue juga buat narik. Lu fokus bagian sana. Siapa nih? Semuanya. Oke. Semua fokus di bagian titik sana. Oke. Berarti kita semuanya di belakang kamera nih. Boleh nggak masalah. Yuk. Dia ada. Iya. Tuh. Tunggu. Iya. Jadi ini apa nih Cek? Kalau gue yang lihat sih ini ular nih. Ini di dalam batu ini ada sosok ular. Yang tadi yang berhasil ditarik sama teman kita lah. Nah, paling ini nanti dipakai untuk pembuktian. Sesi pembuktian. Iya. Oke. Yaudah yuk langsung aja ke sesi pembuktian yuk. Iya. Oke, halo semua. Gua Rafa dan di sini bakal ada sesi pembuktian. Ini kayak kata abang-abang yang ada di luar skenario. Jadi, asal buat kalian tahu aja, gue ini sebenarnya bukan orang yang bisa merasakan atau bisa melihat segala macam. Jadi pembuktian ini benar-benar legit ya. Dan di sini gue udah megang batu yang tadi yang katanya di sini ada ularnya. Gue nggak tahu ini nanti bakal bereaksi seperti apa sama gue. Dan gue juga bakal nanti muter-muter di daerah sini. Jadi tungguin aja ya.
lu udah pengertian lah ya kan, udah di sini gitu kan. Yang lu rasain di sini apa nih? Apa aja nih yang lu rasain? Sebenarnya sih nggak tahu karena emang ini pertama kali Iya. gue melakukan hal seperti ini, tapi emang nggak ada yang perbedaan yang signifikan. Tapi hawanya Masih sama, masih pengap-pengap panas gitu. berarti lu ngerasa cuma hawanya doang nih? Baru hawanya doang, cuma buat visualisasi atau segala macam. Belum. Oke, baik. Itu tadi udah selesai pembuktian dan kata Rafa juga kan cuman hawa dan nggak ada perubahan signifikan. Mungkin kita juga udah di penghujung acara nih, kita panggilin lagi kali yang tadi ya. Cek sini Lip buat penutupan nih kan. Kita kan tadi udah keliling-keliling di spot ini nih kan. Iya. Mungkin dari lu sendiri nih Cek, yang pertama kan tadi kan gue udah tanya apa, ada pesan gak nih buat teman-teman yang nonton mengenai tempat inilah, gimana nih, ada pesan nggak? Misalnya jaga perilaku dan berkata ya, karena kita di sini, kita hidup itu tidak nggak sendirian, banyak makhluk yang nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Terus kalau dari Alif ada tambahan mungkin? Cukup ya. Mungkin dari kita kalau untuk episode pertama ini segini aja dulu ya. Terima kasih teman-teman udah mau nonton, dan jangan lupa kalau teman-teman punya rekomendasi tempat dan mungkin bisa sekalian dibantu perizinannya kemana-kemananya, bisa isi kolom komentar dan bisa juga langsung DM di Instagram kita, yaitu di Alok Malam Suro ya kan. Mungkin dari kita terima